kita bicara konteks perusahaan ya, jumlahnya ini akan sangat besar ya, sudah besar, terikat dalam satu hal dalam jangka waktu yang lama ya. Nah, sehingga kalau ya investasi kita tadi ini tidak didukung oleh analisa ya, oleh bantuan apa namanya? alat bantu ya untuk menilai terlebih dahulu ya apakah investasi ini layak atau tidak, maka ini akan berdampak besar ya bagi perusahaan di masa yang akan datang ya. Sehingga kita memang perlu mempelajari ya baik konsep-konsep maupun metode-metode ya dalam rangka memastikan bahwa investasi ini tadi adalah investasi yang baik ya. Ketika kita mengatakan oke, lanjut ya memilih suatu investasi, maka diharapkan ini akan memberikan hasil yang baik di masa yang akan datang, bukan hasil yang buruk ya. Jadi membantu dalam proses keputusan sebetulnya di sini ya. Nah, ini contoh ini contoh di sini GM ya. Berinvestasi, lihat investasinya ya, nilainya 740 juta dolar. Ya, jadi sangat besar sekali. Setiap investasi, kalau konteksnya perusahaan biasanya akan sangat besar. Ya. Sehingga sebelum memutuskan ya bahwa oke, lanjut dengan investasi ini, ya maka harus ada dulu analisa-analisa. Ya, diawali dengan analisa-analisa terlebih dahulu, agar tidak salah nanti dalam berinvestasi. Nah, kalau dipikir-pikir terkadang ya, ide-ide bisnis gitu ya yang menarik gitu ya, memang kalau kita sebagai pebisnis ya biasanya tuh ingin segera jalan biasanya ya, oh ini kayaknya bagus banget, ayo kita buat ya, padahal belum tentu ide tadi itu menghasilkan ya, kecuali kalau memang kita katakanlah ya secara finansial memang sudah kuat gitu ya, sehingga kalaupun gagal nggak ada masalah misalnya ya. Katakanlah, oh kita invest ini cuma 1% dari kekayaan kita misalnya, nggak masalah mungkin ya. Nah, tapi kalau misalnya kita membangun bisnis ini, misalnya untuk penghidupan sehari-hari, misalnya ya, terus kita semua ke situ dana kita, kemudian gagal, nah ini kan dampaknya tentu sangat besar ya terhadap kehidupan pribadi. Ya. Nah, sehingga seperti itu kita memang perlu alat untuk menganalisa. Nah, inilah gunanya untuk mempelajari finance atau manajemen keuangan itu sendiri. Ya. Nah, itu kalau salah satu cerita di buku ya, nanti kalau dibaca bukunya itu tentang Walt Disney. Ya, Walt Disney itu dulu awalnya kan memproduksi kartun-kartun ya, Mickey Mouse gitu ya. Nah, kemudian muncul ide bagaimana kalau membuat theme park ya, taman bermain yang besar gitu ya. Nah, kemudian dibangunlah di sana ya, di Amerika, lupa saya tepatnya di mana. Ini investasinya tentu sangat besar waktu itu ya. Kalau gagal ya otomatis ya menimbulkan kerugian, tetapi ternyata berhasil ya. Gitu. Tentu perlu ya kalau kita sudah menganalisa, kita perlu lihat kira-kira respon pasarnya seperti apa ya. Aruskah yang masuk nanti bagaimana ya. Sehingga setidaknya lebih bisa mendapat gambaran lah dari suatu bisnis ini nanti ke depannya seperti apa. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke 3 jenis organisasi bisnis ya. Nah, itu harusnya ada gambarnya itu. Hilang ya. Nah, bentuk organisasi bisnis ya di sini ada 3 ya, secara umum ada 3. Yang pertama adalah perusahaan perseorangan ya, kemudian partnership, kemudian yang ketiga adalah korporasi ya. Nah, ini masing-masing tentu berbeda-beda ya. Yang paling sederhana ya tentu adalah perusahaan perseorangan.
biasanya masih dimiliki satu orang, ya jadi masih jomblo gitu ya, masih sendirian. Nah, sehingga keuntungannya ya kalau misalnya mendapat laba, ya labanya dinikmati sendiri ya. Tapi seperti sekarang ini ya, ini sudah ada yang belum ada yang kerja ya, masih kuliah ya statusnya ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Diklat. Diklat, Bu. Diklat. Iya, zaman saya dulu tingkat berapa ya? Itu udah CPNS, tingkat 2 apa tingkat 3 ya? Kayaknya tingkat 2 akhir ya. Itu sudah CPNS ya. Apa tingkat 3 ya? Lupa sih. Kalau sekarang tidak ya. Jadi kita dulu masih kuliah, udah ngambil gaji gitu ya. Enak banget ya. Cuma gajinya dulu 88.000 ya. Luar biasa ya. Nilai uang itu ya. Dulu 88.000. Kalau saya tidak salah masih CPNS itu masih 80%. Jadi seharusnya 110.000 ya, tetapi karena masih CPNS dapatnya 88.000 gitu ya kalau tidak salah gitu. Itu suami saya waktu lihat tuh ya slip gaji sampai ketawa ya. Kok ada sih orang gajinya 88.000 gitu ya, pas nemu gaji slip gaji zaman dulu gitu ya. Kalau sekarang Allah 88.000 ya. Nggak cukup lah buat ini makan sebulan gitu ya. Oke, nah ini perusahaan perseorangan ya. Jadi kalau laba dinikmati sendiri. Nah, tetapi kalau rugi ya otomatis juga diderita sendiri. Ya, jadi susah senang sendiri aja gitu ya dinikmati. Nah, cuma ya kalau perusahaan perseorangan ini kalau misalnya ada kerugian ya kemudian juga ternyata punya hutang ya. Nah, maka harta pribadinya ini bisa habis ya untuk membayar utang-utang tadi. Gitu ya. Jadi kewajibannya ini tidak terbatas hanya sebesar dana yang dia gunakan untuk bisnis ya. Karena atas nama pribadi maka harta pribadi pun bisa-bisa tergerus ya kalau ternyata usahanya rugi ya. Kemudian untuk perusahaan perseorangan karena masih atas nama pribadi otomatis untuk pendanaan ini juga lebih sedikit ya, agak sulit untuk mendapatkan dana yang besar ya, sehingga dananya terbatas, sehingga untuk mengembangkan usaha juga otomatis masih terbatas ya. Kemudian ini masalah regenerasi ya. Nah di sini kalau misalnya pemilik meninggal ya, biasanya usahanya tutup ya. Nah, kecuali tentu misalnya ada anaknya yang meneruskan ya, tentu bisa ya, tapi artinya tidak semua bisa seperti itu gitu ya. Kalau misalnya hanya bergantung kepada satu orang ya, kemungkinan kalau orang tersebut sudah tidak ada ya usahanya otomatis tutup ya. Nah, ini untuk usaha perseorangan. Kemudian untuk partnership ya. Nah, ini sudah ada temannya ya, sudah tidak sendirian lagi, punya partner ya. Di sini bisa 2 orang atau lebih ya, yang membuat suatu perjanjian bersama-sama ya untuk menjalankan suatu usaha. Nah, untuk partnership ya di sini ada yang general ya, ada yang limited. Nah, kalau yang general ya ini partner di sini partnernya itu bersifat aktif ya. Jadi dia setor modal, kemudian ikut juga mengelola perusahaan, ikut mengelola bisnis. Nah, tetapi kalau yang limited, maka si partner tadi dia setor modal, nah kemudian tidak ikut mengelola. Ya. Mungkin katakanlah misalnya A dan B gitu ya. B ini ternyata pegawai, ya dia sehari-hari harus bekerja sehingga tidak bisa mengelola bisnis. Tapi dia punya uang gitu ya, pengen ikutlah punya bisnis tapi tidak bisa kalau untuk rutin tidak bisa ya.
Nah, si A ini ternyata memang murni gitu ya, pengusaha. Nah, ini bisa bekerja sama membentuk partnership, nanti dikelola oleh A. Nah, si B ini sebagai partner pasif gitu ya, limited. Hanya dia setor modal, kemudian dikelola oleh si A. Nah, ini bedanya general dengan limited ya. Nah, untuk apa ini kelebihan ya? Untuk kelebihan, partnership ini masih mirip ya tadi dengan perusahaan perseorangan ya, relatif mudah untuk dimulai ya, ya seperti apa namanya, tidak seperti PT gitu ya, harus banyak dulu langkah-langkahnya untuk memulai ya, tapi kalau partnership relatif lebih mudah, terutama yang general ya. Kemudian apa ini untuk dana ya tadi ya, masalah dana karena sudah punya partner maka sudah lebih besar ya dana yang bisa diperoleh, tidak seperti tadi lagi ya kalau sendirian misalnya 10 juta, kalau berdua bisa 20 juta ya. Nah, kemudian untuk laba ya ini biasanya sesuai dengan perjanjian kontrak di awal ya. Katakanlah misalnya 40-60 ya atau 50-50. Nah, ini tergantung dari perjanjian di awal. Nah, baik nanti laba maupun rugi biasanya sudah diatur juga ya. Nah, makanya untuk partnership biasanya ya agreement atau kontrak di awal itu harus jelas ya. Misalnya kalau laba kita bagi 50-50, tapi kalau rugi misalnya karena kamu yang kelola, kamu yang nanggung lebih ya, katanya monggo misalnya, oh kamu yang 80, aku 20 aja, bisa juga seperti itu. Nah, tetapi untuk partner yang sifatnya general ya, maka dia akan seperti perusahaan perseorangan tadi ya. Bukan hanya dana yang dia setorkan ke dalam perusahaan ya, kewajibannya bukan hanya sebesar dana yang dia setorkan ke perusahaan, tapi harta pribadinya juga bisa ikut diambil ya kalau memang partnership ini mengalami kerugian, jadi tidak terbatas. Tapi untuk partnership yang partner yang sifatnya limited, maka kewajiban dia hanya sebesar dana yang disetor ya. Kenapa? Karena dia tidak ikut mengelola ya. Kalau ada kerugian, kemudian misalnya perusahaan utang, maka itu adalah tanggung jawab si partner yang aktif, yang general. Ya umumnya seperti itu ya. Kemudian untuk partnership, nah ini kalau misalnya ada yang salah satu partner yang meninggal ya, maka biasanya partnership-nya bubar dulu. Ya, bubar dulu. Jadi tidak bisa ya udah meninggal ini kita bagi aja sisanya. Ya misalnya ada 3 orang ya, 30, 30, 40. Yang 40 meninggal, kita bagi aja jadi 20-20. Karena itu di dasarnya kontrak, maka ini bubar dulu ya. Kemudian kalau ingin membentuk baru lagi silahkan. Ya tentu dengan kontrak yang baru lagi ya. Jadi tidak bisa dipindahkan begitu aja ya hak-haknya. Nah, kemudian apalagi ya untuk partnership. Saya kira itu aja untuk partnership. Ya lanjut ke corporation. Ya. Nah untuk korporasi tentu bentuknya sudah lebih kompleks ya. Kemudian struktur organisasinya juga sudah lebih bagus. Kemudian untuk kepemilikan ya ini sudah dalam bentuk saham ya, sudah dalam bentuk saham sehingga bisa diperjualbelikan ya. Nah, sehingga untuk korporasi walaupun pemiliknya meninggal ya tidak seperti tadi perseorangan dan partnership, walaupun pemiliknya meninggal ya nggak masalah ya. Nah, karena saham tadi bisa berpindah tangan. Ya, misalnya diwariskan ya atau dijual, itu bisa ya. Nah, perusahaan ini akan tetap jalan ya. Jadi tidak tergantung umurnya, tidak tergantung dari pemilik. Nah, kemudian untuk pendanaan ya sudah pasti lebih bisa ya, untuk akses dana ini akan lebih mudah ya. Baik lewat institusi keuangan ya, ke bank misalnya, atau kalau misalnya kinerjanya sudah bagus dan sudah berjalan beberapa tahun, tentu bisa masuk ke bursa saham ya, bisa menjual sahamnya ke publik. Nah, sehingga untuk pendanaan relatif lebih mudah aksesnya. Kemudian di sini untuk
korporasi, ya. Nah, ini pemilik, antara pemilik dengan korporasi itu sendiri, ya PT katakanlah misalnya, ini adalah entitas yang terpisah ya dari pemiliknya, sehingga kalau misalnya PT ini mengalami kerugian, ya bangkrut dan seterusnya, nah ini tidak berarti si pemilik ini harus menyerahkan hartanya untuk menutupi kerugian tadi, ya. Jadi tidak seperti partnership dan perusahaan perseorangan, ya. Kalau itu hartanya harus ikut diambil gitu ya untuk menutupi hutang-hutang, tapi kalau ini tidak, ya. Hanya sebatas modal yang dia setor tadi di awal, sudah, ya. Tidak ada hubungan kira-kira begitu ya, karena korporasi ini, PT ini merupakan entitas hukum yang terpisah, yang berdiri sendiri, ya, terpisah dari pemiliknya. Oke. Nah, kemudian ini apa? Oh, masalah dewan direksi, ya. Nah, ini di sini dewan direksi atau manajemen dari perusahaan, ya, top manajemennya itu dipilih oleh pemegang saham, ya. Biasanya dalam RUPS atau rapat umum pemegang saham. Nah, kemudian untuk manajemen di bawahnya tentu nanti dewan direksi yang memilih, ya, siapa mereka-mereka yang kira-kira bisa bekerja sama gitu ya untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi sudah dibahas sebetulnya ya, keuntungannya, kemudian oh iya, kerugiannya ya, ini masalah hukum ya. Nah, kalau sudah berbentuk PT sejak mulai dari awal pembentukan ya, itu sudah terikat dengan undang-undang ya, ada undang-undang PT ya. Kemudian juga kalau dia bergerak di bisnis tertentu ya, misalnya migas, otomatis harus memahami dan undang-undang terkait migas ya. Sehingga beda tadi dengan usaha perseorangan yang relatif lebih simpel ya, tidak terlalu banyak peraturan ya. Kalau PT ini harus hati-hati biasanya dalam langkah ya. Biasanya mereka punya bagian legal atau hukum tersendiri ya. Kemudian untuk pajak, nah di sini disebutkan pajaknya berganda ya. Nah, ini sebetulnya tergantung sudut pandangnya ya. Nah, ini perusahaan kalau laba biasanya dikenakan pajak ya. Kemudian sebagian laba tadi dibagikan sebagai dividen. Nah, dividennya kena pajak lagi ya. Nah, ini sehingga dianggap wah, kena pajak berganda gitu ya. Labanya kena pajak, kemudian dibagikan ke pemilik kena pajak lagi. Nah, tapi ya itu tadi ya, mungkin kalau dari sudut pandang orang pajak ya enggak ganda lah gitu. Itu kan beda ya. Ya, ini monggo saja. Nah, itulah 3 jenis ya organisasi ya, bentuk organisasi. Kalau yang di bawahnya itu limited liability company, nah itu sebetulnya apa namanya ya, hybrid ya, gabungan lah ya. Tidak usah kita bahas mungkin. Yang intinya adalah yang 3 ini ya, sedapat mungkin bisa membedakan kelebihan dan kekurangan dari ketiga jenis bentuk ini. Kalau di apa namanya, pembahasan nanti sih lebih kepada korporasi ya, sebetulnya di materi-materinya nanti lebih ke korporasi. Oke, lanjut ke bawah. Lanjut aja. Nah, ini matriksnya ya, kalau ingin dilihat nanti perbedaan-perbedaan dari ketiganya ya. Lanjut ke bawah aja, lewatkan. Oh, ini ya, apa namanya? Struktur organisasi ya. Nah, ini struktur organisasi ya, untuk finance itu adanya di mana? Nah, ini kita lihat paling atas adalah dewan direksi ya, kemudian di bawahnya ada CEO ya. Nah, di bawah CEO itu ada vice president ya, dibagi-bagi di sini ada marketing, kemudian ada vice president finance. Nah, ini finance posisinya di sini ya. Di bawah vice president finance ya, kemudian ada product dan operation ya. Kemudian untuk finance itu sendiri ya, di sini dibagi 2 menjadi treasurer dan controller. Jadi ada yang bendahara begitu ya, ada yang controllernya lebih ke bagian pencatatannya gitu ya. Nah,
hal seperti ini, Bu, ya enggak juga. Ya nanti tergantung dari besarnya organisasi, ya besarnya perusahaan. Ya semakin besar biasanya semakin detail, ya akan semakin banyak pemisahan tugasnya. Tapi kalau semakin kecil, boleh nggak digabung aja nih, kita nggak punya orang ya, silakan aja gitu ya. Nanti disesuaikan saja dengan besarnya perusahaan. Oke, lanjut. Nah, tujuan dari manajer keuangan. Nah, ini tadi manajer keuangan kan dipilih oleh Dewan Direksi ya sebetulnya ya. Nah, Dewan Direksi sendiri dipilih oleh pemegang saham. Nah, sebetulnya pemegang saham tentu ketika memilih Dewan Direksi ya sudah memastikan bahwa orang-orang yang duduk di sana ini akan mampu ya menjalankan amanah. Nah, amanahnya apa? Tentu tujuan utama biasanya disebut dengan wealth maximization atau memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Ya. Sehingga tindak tanduknya ya keputusan yang diambil seharusnya ke arah sana. Tapi bisa jadi juga ternyata tidak gitu ya. Tapi tujuan utamanya seharusnya seperti itu. Nah, sekarang saya ingin tanya dulu, kira-kira beda tidak sih dengan tujuan mendapatkan laba dengan tujuan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham? Ada beda nggak atau sama aja? Izin Misalnya, selaras. iya silakan. Menurut saya ada sedikit perbedaannya, Bu. Karena kalau kita kalau kita berorientasi pada kesejahteraan pemegang saham, berarti kan ada profit-profit tertentu yang memang pemegang saham itu dapatkan. Memang sih kita ketahui bahwa pemegang saham itu memperoleh keuntungan dilihat berdasarkan laba dari yang diperoleh oleh perusahaan itu sendiri. Tapi kan laba itu juga ada akhirnya nanti akan kembali digunakan untuk operasional dari perusahaan itu sendiri dalam menjalankan bisnisnya. Itu menurut saya sih, Bu. Sekian, Bu. Jadi ada perbedaan sedikit gitu ya. Yang lain? Sama atau ada Selaras, pendapat Bu. lain? Oh, izin berpendapat, Bu. Oke, silakan. Kalau menurut saya sih laba sama kesejahteraan pemegang saham tuh sama, Bu. Karena kesejahteraan pemegang saham tuh bisa dilihat dari seberapa besar laba yang diterima. Menurut saya sih, Bu. Oke, sama ya. Yang lain lagi? Izin berpendapat, Bu. Silakan. Kalau menurut saya, Bu, memaksimalkan laba sama memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya itu berbeda, Bu. Soalnya kalau misalkan tadi untuk memaksimalkan pendapatan atau laba, itu kan bakal dikenakan pajak berganda lagi kan, Bu. Sedangkan kita belum tahu apa sih untuk mensejahterakan pemegang saham itu berapa yang dibutuhkan. Jadi kalau misalkan apa ya jelasinnya? Kalau misalkan labanya ini udah memenuhi apa ya? Kalau misalnya kita berfokus pada mensejahterakan si pemegang saham, otomatis apa yang diinginkan oleh pemegang saham itu udah pas untuk pemegang saham. Tapi untuk memaksimalkan profit itu kan kita belum tahu berapa kenanya ke pemegang saham itu setelah dikenakan pajak ganda tadi, Bu, menurut saya, Bu. Terima kasih, Bu. Oh, iya. Ini ya. Jadi melihat apa ya, maksimal yang diinginkan pemegang saham itu berapa gitu ya. Oke. Yang lain lagi? Saya, Bu, izin berpendapat. Silakan. Ya, kalau menurut saya sih selaras, Bu ya, karena emang tujuan perusahaan yang utama adalah kesejahteraan pemegang saham. Dan itu semua dilihat dari laba yang diperoleh oleh perusahaan, karena laba yang diperoleh oleh perusahaan itu
biasanya digunakan sebagai acuan untuk beberapa investor-investor menanamkan modal ke perusahaan tersebut. Jadi misalkan semakin besar laba yang diperoleh oleh perusahaan, maka dividen yang diterima oleh pemegang saham juga akan semakin besar, dan besarnya jumlah dari dividen inilah yang menentukan kesejahteraan atas pemegang saham. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik, ya. Nah, terima kasih pendapatnya. Yang lain masih ada ingin berpendapat? Sudah? Izin berpendapat. Nah, ini ya. Ya, menurut saya ada sedikit perbedaan antara memaksimalkan laba dengan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Kalau dia memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham itu, menurut saya arahnya ke peningkatan harga saham untuk pasar gitu, Bu. Sementara kalau untuk maksimalkan laba atau profit itu nggak peduli bagaimana caranya, yang penting labanya gitu, bukan aspek pada harga sahamnya gitu, Bu. Ya, terima kasih. Nah, ini ya, memang sekilas gitu ya, seolah-olah seperti sama saja gitu ya, meningkatkan laba dengan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Sebetulnya ya, kalau misalnya laba itu kan sebetulnya angka ya, angka di laporan keuangan ya, yang merupakan apa namanya, summary ya, semua angka di laporan keuangan itu adalah summary atau ringkasan dari transaksi-transaksi yang begitu banyak yang terjadi di perusahaan ya. Nah, kalau kita bicara angka laba ini tadi ya, kalau memang labanya berasal dari operasional ya, artinya memang bisnis normal perusahaan ya, menjual barang yang memang banyak begitu, kemudian menghasilkan laba, dan setiap tahun memang penjualannya meningkat, menghasilkan laba dan seterusnya, tentu tidak ada masalah. Artinya laba yang semakin meningkat ini akan sejalan dengan peningkatan kesejahteraan pemegang saham. Nah, tetapi masalahnya ya, bahwa laba di dalam laporan keuangan ya, di dalam akuntansi itu bukan hanya berasal dari operasional ya, tapi ada unsur-unsur lain yang bisa masuk ke dalam laba. Contoh, misalnya ini satu perusahaan BUMN ya. Nah, beberapa tahun yang lalu tuh rugi ya. Tiba-tiba di suatu tahun untung. Wah, oh bagus nih, sekarang sudah untung BUMN-nya. Tapi ternyata ya keuntungannya bukan dari penjualan, ya, tapi dari bukan penjualan normal ya, maksud saya penjualan itu bukan penjualan normal, tetapi dari penjualan aset ya, ternyata dia menjual gedung-gedungnya ya. Nah, aset-aset yang sebetulnya bisa diproduksikan, bisa produktif gitu. Nah, sehingga di sini BUMN karena laba ya, tentu direksinya mendapat bonus ya, dianggap oke, kinerjanya bagus, laba, dapat bonus. Tapi begitu diteliti laporan keuangannya, ternyata loh, bukan karena performance perusahaannya yang naik ya, tapi karena faktor lain, yaitu menjual aset. Nah, terbayang kalau misalnya perusahaan manufaktur ya, misalnya dia punya pabrik, produksi semua dilakukan di pabrik, kemudian pabrik tadi dijual ya. Oke, tahun itu laba besar ya, karena ada keuntungan penjualan ya dari pabrik, aset, bukan keuntungan penjualan dari barang yang dia produksi. Di tahun itu laba, tetapi kemudian pertanyaannya, loh, ke depan bagaimana? Berarti sekarang aset tetapnya sudah nggak ada, ya, berkurang. Gulung tikar. Nah, makanya akibatnya seperti itu, ya, sehingga beda. Kalau kita fokusnya tadi ke laba, maka sifatnya tuh lebih ke jangka pendek, ya. Terutama manajemen tadi ya, BUMN misalnya kan, mumpung masih menjabat nih, ya, biar dapat bonus. Sekarang pokoknya mumpung saya jabat harus laba. Padahal ke depan ternyata kemudian setelah dia tidak menjabat, loh, kok asetnya ternyata udah tinggal sedikit ya, loh ini untuk ini kok sudah nggak ada, misalnya seperti itu. Akibatnya kinerja perusahaan ke depannya justru terancam ya, dalam rangka memperoleh laba jangka pendek tadi di tahun berjalan. Nah, ini yang ingin dihindari ya, jadi jangan fokus ke laba, tapi lebih fokus ke maksimalisasi
kesejahteraan pemegang saham. Ya, artinya tadi ya, kaitannya dengan harga saham. Kalau kinerja tadi memang berasal dari operasional, maka secara otomatis ya fundamentalnya kuat ya, dan akan direspon nanti dengan harga saham yang semakin meningkat ya. Nah, kalau seperti itu dividen otomatis mengikuti. Dividen otomatis ya akan mengikuti juga semakin meningkat. Ya, tapi kalau labanya tadi rekayasa tadi ya, ada juga misalnya apa namanya, katakanlah perusahaan konstruksi dulu ya, mumpung menjabat. Nah ini kalau konstruksi dulu itu pengakuan labanya adalah kalau dia dapat tender ya, artinya dapat tender langsung pendapatan gitu ya. Nah padahal sebagian tender tadi bisa jadi nanti di tengah jalan macet ya, nggak jalan. Akhirnya walaupun sudah tercatat sebagai sales penjualan ya, kas yang masuk nggak ada ya, kas yang masuk nggak ada sama sekali, masih dalam bentuk piutang ya, kemudian nanti jadi piutang macet, akhirnya dihapuskan ya. Jadi walaupun di masa dia menjabat katakanlah tahun ini dapat banyak sekali tender ya, sehingga kemudian dapat bonus, tetapi proyek tadi ke depan katakanlah proyeknya 3 tahun 5 tahun ke depan ternyata tidak ada hasil yang masuk ya, tidak ada kas yang masuk ya, otomatis perusahaannya lama-lama sekarat gitu ya. Gimana mau bayar pegawai harus ngutang, kenapa nggak punya kas ya, dana masuk nggak ada, padahal pengakuan laba waktu 3 tahun yang lalu bagus sekali ya, ternyata nggak ada hasilnya ya. Ya seperti itu. Nah ini sehingga harus bisa dibedakan ya angka laba tersebut ya, apakah memang laba normal ya dari aktivitas operasional normal atau dari hal-hal lain ya, memang rekayasa manajemen dalam rangka mengejar keuntungan pribadi tadi ya berupa bonus ya. Oke, nah itu tadi paling klasik ya, tujuan paling klasik dari bisnis itu memang adalah mendapatkan laba atau profit ya. Tetapi semakin ke sini tujuan ini semakin bergeser ya. Kalau kita lihat sekarang ini contoh dari Coca-Cola ya. Bukan hanya profit ya, tetapi juga sudah ke people ya. Jadi memberi manfaat untuk karyawannya ya, kemudian juga orang-orang di sekitar perusahaan itu tadi. Nah, kepada karyawan mungkin dalam bentuk insentif ya, kemudian fasilitas yang memberikan tempat yang nyaman, tempat kerja yang nyaman ya. Nanti katanya kalau ingin yang nyaman itu perusahaan-perusahaan apa namanya software ya, IT yang besar-besar ya, seperti Google gitu ya, katanya nyaman sekali ya. Kemudian apalagi itu Microsoft ya, nah itu juga nyaman ya, ada tempat untuk tidur siang gitu ya, ada tempat untuk santai-santai, karena mereka umumnya kan orang-orang kreatif ya, katanya orang kreatif ini harus nggak bisa kalau dipaksa duduk gitu ya, jadi mereka harus nyaman, kalau nyaman otomatis kreativitasnya keluar gitu ya. Kemudian untuk masyarakat sekitar, nah ini jangan sampai katakanlah ya di sini dibangun pabrik perusahaan besar, tapi sekelilingnya kumuh gitu ya, sekelilingnya juga dibangun, diperbaiki gitu ya, jadi memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar juga ya, masuk ke CSR ya kalau sekarang ya, Corporate Social Responsibility, jadi ada tanggung jawab sosialnya. Kemudian yang ketiga ini portofolio ya. Nah ini bagaimana perusahaan ini menjadi pilihan ya, misalnya pilihan dalam investasi ya. Nah ketika investor atau masyarakat ingin invest, ingin beli saham, maka perusahaan ini bagaimana menjadi pilihan, oh pilih sahamnya ini nih ya, bagus, kinerjanya baik, ya harganya akan cenderung naik dan seterusnya. Nah begitu juga portofolio atau sebagai pilihan dalam masalah ini merek dagang misalnya ya. Nah ketika kita ingin membeli katakanlah handphone gitu ya, oh beli handphone ini aja, kalau nggak iPhone misalnya Samsung, lebih bagus ya, fiturnya bagus, lebih andal dan seterusnya ya. Nah ini akan ada perbedaan tentu ya dibanding dengan merek yang kurang terkenal ya. Ini bagaimana menjadi salah satu tujuan perusahaan bagaimana agar merek dagangnya tadi dikenal ya, perusahaannya itu dikenal menjadi pilihan. Kemudian yang keempat partner ya, ini kaitannya dengan
pemasok. Nah, nah kalau perusahaan itu sebetulnya memang butuh kerjasama hubungan yang baik dengan pemasok. Bayangkan misalnya tadi ya developer rumah ya, kemudian ternyata pemasok bahan bangunannya tidak mau mengirimkan barang ya, misalnya karena telat bayar, kemarin belum dibayar ya, tagihannya belum dibayar, udah minta kirim barang lagi, akhirnya tidak dikirim. Nah, otomatis pekerjaannya akan terhambat ya. Ini dalam beberapa kasus misalnya kalau PT yang sudah besar ya bisa membuat kontrak jangka panjang dengan partner misalnya ya, dengan pemasok. Seperti perusahaan konstruksi ya. Kalau zaman dulu misalnya seperti apa ya? Wijaya Karya gitu ya. Nah, itu betonnya kan harus disuplai gitu ya. Nah, kalau sekarang mereka bikin anak perusahaan sendiri, Wika Beton gitu ya. Itu sebetulnya dalam rangka mengamankan pasokan juga ya. Karena kalau kadang-kadang begitu, kita sudah membangun ya, sudah dalam proses konstruksi, loh kok pemasoknya nggak kirim barang, bingung ya. Sementara ini harus jalan terus, harus sesuai target ya. Sehingga memang hubungan baik tadi dengan pemasok itu perlu dijaga ya. Kemudian yang terakhir adalah planet. Nah, ini bagaimana perusahaan bisa berkontribusi ya, menjaga, memelihara bumi ya, bukan merusak. Nah, misalnya membuang limbah itu tidak boleh ke sungai atau ke laut ya, tapi harus diolah dulu, jangan sampai beracun gitu ya. Yang dulu ada perusahaan di Sumatera Utara ya, perusahaan yang menghasilkan limbah gitu ya di sekitar arah Danau Toba ya. Itu katanya kalau dicek sana gitu ya, sepertinya sudah bocor gitu. Jadi kalau sampai ke sana, sungainya nggak apa-apa tuh ya, katanya bersih. Tapi kalau sudah pemeriksaan sudah selesai, katanya buang lagi ke sana ya. Tanya ceritanya begitu ya. Kalau belum alam saya juga nggak tahu. Tapi kira-kira seperti itu. Jangan sampai kita kan ya dengan membuang limbah kan otomatis merusak ekosistem ya. Ikan-ikannya mati, ya, tanamannya bisa mati dan seterusnya. Ya. Tapi bagaimana justru kita berkontribusi ya. Nah, itu saya pernah lihat di internet sih ya, di web di Jepang gitu ya. Itu kalau ada ruang-ruang kosong ya di dalam gedung ya, itu ditanami ya. Jadi kalau masuk ke lobi katanya ada gedung itu kita masuk ke lobi luas ya. Nah, kalau sini kan mungkin ke mall gitu ya, luas gitu ya, kosong. Kalau di sana ternyata pas masuk loh, kok ini hamparan sawah ya. Ternyata ditanami di paralon ya, paralon gitu. Jadi teknologinya sudah bagus tentunya ya, karena di dalam ruangan ya. Nah ini dalam rangka tadi go green ya, dalam rangka penghijauan. Itu juga ada ruang-ruang rapat ya, sudut-sudut yang kosong itu digantung tanaman-tanaman ya, sehingga ya diharapkan ini apa, O2-nya banyak lah gitu ya, segar itu di dalam ruangan pun segar ya. Nah itu untuk planet ya, untuk bumi ini. Nah itu jadi sekarang ini kalau kita lihat ya tujuan dari perusahaan itu sudah lebih beragam ya, jadi lebih ke bermanfaatan, bukan hanya sekedar menghasilkan laba yang banyak untuk perusahaan itu sendiri, tapi bagaimana juga berkontribusi ya untuk masyarakat, untuk planet bumi dan seterusnya. Jadi lebih baik lah kalau menurut saya sekarang ini ya. Oke, kita lanjut dulu ke corporate mission ya. Nah, ini tadi ya terkait dengan tujuan-tujuan perusahaan tadi ya. Nah, ini sebetulnya tugasnya manajemen ya. Di sini manajemen yang harus berupaya menyeimbangkan keseluruhan tujuan-tujuan tadi ya. Jangan sampai ada yang merasa kurang ya, misalnya karyawan tadi kurang diperhatikan, kemungkinan dia akan pindah ke tempat lain gitu ya. Atau tadi pemasok yang tidak dibayar-bayar, nah, dia tidak akan mau lagi nanti bekerja sama dengan perusahaan ya. Nah, tetapi tetap ya
tujuan utama ini harus tetap menjadi perhatian, yaitu memaksimalisasi kesejahteraan pemegang saham. Ya. Nah, kalau tidak, ya itu ada kemungkinan nanti manajer akan diganti, ya. Bisa diganti kapan saja nih oleh pemegang saham. Deg-degan ya, apalagi di BUMN di Indonesia ya, bisa langsung diganti oleh pemerintah ya, kalau misalnya kinerjanya tidak baik atau tidak cocok gitu ya. Oke, lanjut ke slide bawahnya tentang etik. Nah, ini masalah etik biasa dimasukkan ya ke dalam mata kuliah, entah itu akuntansi, di sini di finance juga masuk ya. Kenapa? Karena masalah perilaku nih manusia ya, terutama dalam pengelolaan perusahaan seperti ini ya. Ini dampaknya besar ya. Mungkin kalau di Indonesia masyarakatnya kan belum terlalu sadar investasi ya, maksudnya yang invest ke saham itu belum banyak persentasenya ya, tapi kalau seperti di Amerika ya, maka investasi saham itu sudah seperti hal yang biasa gitu ya, sehingga kalau misalnya terjadi kecurangan-kecurangan ya, skandal-skandal, maka ini akan merugikan masyarakat secara umum gitu. Banyak yang kena dampaknya ya, menjadi rugi. Nah, di sana waktu itu banyak skandal-skandal keuangan ya, akibat perilaku ini tadi yang tidak etis ya, membolehkan yang tidak boleh gitu ya, mengerjakan yang seharusnya tidak dikerjakan ya, sehingga laporan-laporan keuangan yang diterbitkan itu sebetulnya tidak menggambarkan apa yang seharusnya ya. Nah, ini satu contoh skandal ya, waktu itu adalah Enron ya, ramai sekali waktu itu skandal Enron. Nah, Enron ini kalau dilihat dari laporan keuangannya ya, selama beberapa tahun ternyata menunjukkan peningkatan laba yang baik sekali ya, sehingga harga sahamnya juga terus naik ya. Tetapi kemudian ditemukan bahwa laba yang dilaporkan ini sebetulnya bubbles ya, penggelembungan gitu ya. Jadi Enron itu membuat seperti anak usaha ya, perusahaan-perusahaan lain, kemudian ada transaksi-transaksi antar mereka gitu ya, yang sifatnya sebetulnya lebih ke keuangan, instrumen keuangan ya, yang kemudian nanti akhirnya dilaporkan sebagai laba di Enron ya, ada keuntungan-keuntungan. Nah, tetapi sebetulnya laba itu tidak real ya, tidak nyata sebetulnya. Nah, sehingga begitu diketahui ya oleh SEC ya, Securities Exchange Commission di sana ya. Nah, ya kena ini ya, apa namanya? Kena sanksi akhir ya. Enron kena sanksi, kemudian diketahui juga bahwa auditornya saat itu ya, salah satu KAP besar. Nah, dulu ada kantor akuntan publik itu ada Big Five ya. Nah, ini gara-gara kasus Enron menjadi tinggal Big Four ya, tinggal 4. Karena yang satu ditutup, tidak boleh lagi beroperasi akibat terlibat di Enron ya, di skandal Enron. Ternyata mereka tahu, tapi tidak apa namanya, tidak melaporkan dan malah ikut menutupi ya, ikut menutupi. Nah, ini independensi dari auditor akuntan publik itu memang perlu dijaga ya, kalau seperti ini terkena dampaknya ya. Nah, sanksinya membayar denda ya, kemudian juga nah, kalau untuk profesional itu seringkali ada tambahan, yaitu tidak boleh berpraktik lagi. Nah, ini yang berat ya. Makanya tutup waktu itu kantor akuntan publiknya, tutup karena tidak boleh berpraktik lagi. Nah, dalam profesi tersebut ya, mungkin nanti kalau dia mau jadi chef atau menjadi apa, belajar dari awal ya silakan ya. Tapi intinya kalau sebagai auditor tadi akuntan publik tidak bisa ya. Nah, akibat adanya skandal Enron ini, itu muncul slide di bawahnya itu Sarbanes-Oxley Act ya, atau Undang-Undang Sarbanes-Oxley ya. Nah, di sini nanti diatur cukup rinci ya. Saya kebetulan pernah dulu diminta apa namanya, membaca atau menerjemahkan, saya lupa ya undang-undang ini, jadi terpaksa saya dulu baca itu beberapa tahun yang lalu ya. Rinci sekali memang undang-undangnya ya. Jadi untuk setiap kesalahan-kesalahan tadi
ya bukan hanya manajemen di perusahaan saja yang diatur di sana ya, tetapi juga pihak lain yang terkait ya, misalnya tadi auditor ya, kemudian juga analis keuangan ya. Seandainya ada analis keuangan yang menulis ya, katakanlah merekomendasikan, menulis rekomendasi, bahwa masyarakat harus memberikan rekomendasi ya untuk investasi ya. Masyarakat silakan invest di perusahaan ini karena nanti harga sahamnya akan naik ya, kinerjanya akan semakin baik dan seterusnya. Ternyata data tadi salah, maka si analis ini juga bisa kena hukuman. Ya. Dengan catatan tentu dia tahu data tadi salah tapi dipakai, kira-kira begitu ya. Kalau dia tidak tahu tentu tidak kesalahannya tidak berat ya. Tapi kalau dia tahu tapi dengan sengaja gitu ya, maka hukumannya berat ya. Di undang-undang ini akan ada punishment yang dihadapi nantinya ya. Nah, ini ya skandal-skandal di Amerika saat itu memang banyak ya, makanya muncul undang-undang Sarbanes-Oxley ini. Dalam rangka apa ya? Tadi memproteksi para investor ya, masyarakat yang membeli saham perusahaan. Nah, terbayang kalau misalnya punya 1 juta lembar, misalnya lah investor besar ya, punya 1 juta lembar saham, awalnya nilainya katakanlah 1 lembar $100 misalnya ya. Berarti punya 100 juta dolar ya. Tiba-tiba jatuh seperti Enron tadi, tiba-tiba sahamnya nggak ada harganya, nggak ada yang mau beli ya. 0 dari punya 100 juta dolar tiba-tiba menjadi 0 ya. Nah, terbayang kerugiannya ya. Nah, ini kalau masyarakat punya banyak yang memiliki saham perusahaan tadi, otomatis masyarakat banyak yang rugi ya, mengalami kerugian. Sehingga dampak sosialnya ini yang ingin dikurangi dengan adanya aturan-aturan yang ketat tadi ya. Nah, ini untuk saham ya. Nah, ini sebetulnya orang-orang terkaya di dunia itu umumnya kekayaannya itu dalam bentuk saham ya. Misalnya Bill Gates siapa itu ya, bukan dalam bentuk kas ya. Kalau disebutkan kekayaannya sekian, nah itu dalam bentuk kepemilikan saham ya umumnya. Sehingga kalau tadi jatuh ya otomatis kekayaannya juga jatuh, kira-kira seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan sampai di sini? Izin tanya Bu, Radit Bu. Ya, silakan. Tadi Ibu sempat menyinggung bahwa kalau misalnya mencari laba itu kan bisa dari segi nggak hanya dari operasional. Misalnya tadi Ibu mencontohkan bahwa ternyata suatu perusahaan yang kok awalnya trennya rugi, kemudian tiba-tiba laba, tiba-tiba ada untung karena menjual aset-asetnya. Terus saya pernah juga membaca, kalau nggak salah ada sih di PowerPoint ini, bahwa suatu perusahaan itu mungkin dia mungkin mempunyai profit tapi tidak mempunyai kas. Itu maksudnya gimana Bu ya? Soalnya pemikiran saya, ketika perusahaan itu di tahun sekarang dia memiliki profit tapi tidak memiliki kas, maka profit itu di periode tahun depan, maka profit itu bukankah dia akan menjadi kas juga untuk perusahaan itu Bu, atau bagaimana Bu ya? Nah, ini tadi saya sempat cerita tadi ya, masalah perusahaan konstruksi yang misalnya pengakuan penjualannya itu ketika mendapat tender ya. Dia dapat tender pekerjaan 3 tahun misalnya. Sudah diakui langsung penjualan ya, misalnya 100 miliar ya untuk pembangunan 3 tahun ke depan. Nah, tetapi 100 miliar ini kan bukan dalam bentuk kas, masih dalam bentuk piutang. Nah, dalam bentuk piutang ya kan. Nah, sehingga di laporan keuangan tahun berjalan sudah diakui sebagai laba. Laba dari penjualan, kan pendapatan penjualan ya. Nah, nanti dikurangi kos segala macam dapat laba. Tetapi permasalahannya, kira-kira 100 miliar ini tadi, piutang tadi, bisa jadi kas enggak? Nah, ternyata ada proyek-proyek yang macet gitu ya. Kadang-kadang saya sempat berpikir juga, saya kan di WPK dulu ya, jadi audit saya sempat berpikir juga, ini proyek beneran ada atau enggak gitu ya. Nah, pernah tuh ada proyek yang ditawarkan, ownernya tuh ternyata nggak jelas gitu ya. Jangan-jangan ini bikin-bikinan direksi aja ya gitu ya, proyek bikinan supaya di tahun tersebut perusahaan laba, direksinya dapat bonus ya ini.
Ini pikiran ini ya, kadang-kadang ya ada pikiran seperti itu. Nah, karena begitu kita cek, ownernya mana? Ownernya nggak tahu. Tapi pokoknya proyek tersebut nggak bisa jalan, gitu ya. Nggak bisa jalan, tidak dilanjutkan. Oh, posisinya di mana? Posisinya di Sumatera, misalnya di tengah hutan mana, gitu ya. Ternyata diminta bangun pabrik sawit misalnya dengan nilai tadi 100 miliar ya. Tapi nggak jalan. Tapi sudah masuk ke dalam laporan keuangan sebagai laba, gitu ya. Kasnya dapat nggak? Nggak dapat, ya. Nggak dapat. Dan ini pernah ada satu cerita yang malah bukan cuma kasnya tidak dapat, ya. Yang lucunya begini, bahwa salah satu proyek tadi ya mengandung pembelian mesin, ya. Bisa jadi cerita masalah audit, tapi nggak apa ya. Mengandung pembelian mesin, ya. Jadi dia membangun pabrik plus mesin. Nah, ternyata mesin tadi harus dibeli ke si owner, pemilik proyek. Nah, mesin sudah dibeli, otomatis BUMN ini bayar dong, ya, harga mesin tadi ke si owner, benar ya? Dibayar, nah terus proyeknya nggak jalan. Jadi BUMN tadi sudah dapat proyek, nggak dapat kas, malah bayar harga mesin ke si owner tadi. Aneh banget kan? Nah, kira-kira seperti itu. Bayangkan, sudah kas yang nggak masuk, malah akhirnya beli mesin dan menyerahkan kas ke si owner tadi. Nah, jadi saya sempat mikir juga, jangan-jangan si owner ini sebenarnya jualan mesin, ya, cuma supaya ada yang beli, ya kan? Dibuatlah skim seperti itu. Nah, itu kadang-kadang ya begitu ya. Banyak sekali cara-cara yang dibuat ya, proyek-proyek yang kadang-kadang fiktif-fiktif seperti itu. Nah, ini yang memang kadang-kadang ya di satu sisi kita kagum dengan kreativitasnya gitu ya. Di sisi lain, aduh kok gitu banget, atau ya, kok sampai segitunya gitu. Nah, ini yang tadi contoh ya, akhirnya kasnya tidak masuk, tidak ada kas yang masuk, ya, mangkrak. Nah, sampai BUMN itu tadi saya bilang, ketika saya baca minutes of meeting, ya kalau auditor itu enak ya, bisa baca minutes of meeting, itu rapat dewan direksi. Loh, ini ternyata untuk bayar gaji, untuk apa? Mereka tuh selalu ngutang, ya, ngutang karena nggak ada uang kasnya, nggak ada sama sekali, ya. Bahkan untuk kadang-kadang untuk melanjutkan proyek pun mereka tanya lagi, kadang-kadang ngutang ke pemasok, artinya pemasok diminta masuk barang, ya kirim barang, tapi belum dibayar gitu, dibayarnya nanti kalau misalnya ada kas dari owner, dari pihak yang meminta mereka untuk membangun gitu ya, istilahnya owner ya kalau di itu konstruksi, si owner tadi gitu. Jadi ya begitulah ya, sehingga memang data laba di laporan keuangan itu memang belum berarti bahwa perusahaan ini sehat, ya. Itu tadi kembali lagi kita coba teliti lagi, ya. Labanya dari mana? Kemudian tadi kalaupun dari sales, dari penjualan operasional pun, apakah betul memang seluruhnya itu nanti akan dapat diubah menjadi kas? Ya, ini memang belum tentu sinkron, belum tentu sejalan, ya. Kira-kira begitu, Radit. Bisa dipahami ya? Berarti secara sederhana bisa dibilang kalau misalnya perusahaan itu dari segi luarnya, misalnya, investor melihat, ini kok perusahaan laba terus dan labanya tinggi-tinggi, ternyata yang diakalin itu adalah laba yang sebenarnya belum boleh diakui pada saat itu, tapi dia sudah mengakuinya situ, Bu ya? Waktu itu secara standar boleh diakui. Oh, gitu. Ya, ini makanya tergantung dari nanti ya standar akuntansinya. Makanya untuk laporan keuangan itu memang kalau investor besar sih biasanya mereka akan punya analis ya untuk meneliti laporan keuangannya, ya, agar tahu fundamentalnya sebenarnya bagus atau tidak, ya. Ada hal-hal yang dicurigai atau tidak dari laporan tadi, ya. Contohnya ya Enron aja sampai beberapa tahun baru ketahuan kan gitu ya, di Amerika gitu ya. Nah, ini jadi kadang-kadang ada hal-hal yang tidak terlihat memang dengan hanya sekilas melihat laporan keuangan, ya. Gitu, Radit. Baik, Bu. Terima kasih, Bu ya. Ya. Ada lagi? Bu, izin bertanya. Mm-mm. Menurut Ibu tuh lebih penting kas atau laba ya, Bu? Soalnya saya tuh pernah nemu statement, selama kas itu lancar, maka bisnis itu bisa jalan, walaupun sebenarnya di laporan laba ruginya itu kondisinya minus gitu, Bu.
Nah, ini kalau kita pakai konsep manajemen keuangan, lebih penting kas. Selama kas ada kan bisa muter ya, Iya, bisa Bu. muter terus. Kita bisa bayar tadi ya, bayar pegawai, ya bayar pemasok, dan seterusnya ya. Tapi kalau udah nggak punya kas ini yang bingung kan? Iya. Kalau masalah laba ya itu tadi, kan tergantung ya. Kalau kita lihat komponen dari laporan laba rugi, kadang-kadang kan ada unsur-unsur yang apa namanya seperti depresiasi gitu ya. Itu kan sebenarnya nggak ada kas yang keluar tapi kita hitung gitu ya. Iya. Sehingga di manajemen keuangan makanya fokus kita lebih ke aliran kasnya ya. Kita tidak melihat angka labanya ya, tapi kita lihat aliran kasnya. Sehingga seperti depresiasi nanti kalau nanti ya sampai di hitungan-hitungan pro forma ya prediksi ke depan, depresiasi nanti akan kita tambahkan lagi ke dalam cash flow gitu ya, karena memang tidak ada kas yang keluar kan. Sudah dikurangi di laba, tapi nanti kita tambahkan lagi karena bukan aliran kas keluar seperti itu nanti. Ya. Iya, Bu. Jadi Sama saya pernah baca di buku apa saya lupa, Bu. Kalau di manajemen keuangan tuh laba atau profit tuh ibaratnya cuma teori, tapi kalau kas itu nyata di rekening gitu, Bu. Iya betul ya, makanya tadi itu kalau laba itu ya begitulah, begitu banyak unsur-unsurnya ya untuk sampai ke angka laba itu tadi yang kadang-kadang unsur-unsur tadi itu ya bisa jadi tadi misalnya nggak ada kaitannya sebetulnya dengan laba itu dengan kas itu sendiri ya. Kemudian juga mungkin tadi ya ada angka-angka yang apa ya kalau saya bilang ya bisa diubah-ubah gitu ya sehingga bisa sampai ke laba ya. Contoh depresiasi aja kan metodenya bisa kita ubah gitu ya sehingga laba, misalnya kita ingin laba metodenya kita ganti bisa gitu ya, sehingga tidak terlalu real gitu ya. Lebih real itu memang aliran kas ya, sehingga dalam investasi nanti pun yang kita lihat bukan laba enggak, tapi yang kita lihat aliran kasnya gimana, ada enggak aliran kas tambahan ya, kenaikan aliran kas seperti itu nantinya di manajemen keuangan. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, makanya buat saya kok lebih menarik manajemen keuangan ya gitu dibanding akuntansi ya. Lama-lama jadi seperti itu. Oke. Ada lagi? Kalau enggak biar kita lanjut. Tanya, Ya. Bu. Oh iya, silakan. Terlepas dari tujuan manajemen keuangan ini kan untuk memaksimalkan profit kan, Bu. Untuk mensejahterakan pemegang saham kan. Tapi kenapa yang kita lebih sering dengar itu memaksimalkan profit dibandingkan memaksimalkan kas, kalau emang kas lebih penting gitu, Bu? Nah, ini ya karena memang yang di-publish itu kan sebetulnya laporan keuangan itu fokusnya sering ke sana, ke laba gitu ya, yang di-publish. Bukan ke laporan arus kasnya. Ya, kalau zaman dulu mungkin masih pencatatan kan basisnya kas gitu ya. Akan kelihatan mana apakah kasnya memang berlebih dibanding pengeluarannya. Tapi kalau sekarang karena pendekatannya apa namanya? Temannya cash basis apa ya? Accrual ya. Accrual basis karena sistemnya pakai accrual ya tadi ada pendapatan yang sudah bisa diakui padahal kasnya belum masuk ya. Ada pengeluaran yang diakui padahal nggak ada kas yang keluar. Seperti itu akhirnya muncullah fokus ke laba ini tadi ya. Jadi angkanya yang dihasilkan itu adalah angka laba, bukan lagi angka kelebihan kas ya. Jadi seperti itu. Dan laporan pun kan yang disajikan ya laporan laba rugi gitu ya. Sehingga fokusnya ke sana karena laporan eksternal itu ya memang itu yang dilaporkan gitu. Tapi ya itu kembali lagi setelah belajar banyak ya kok saya sendiri merasa laporan keuangan itu jadi bukan meaningless ya. Jadi harus diteliti lebih lanjut lagi gitu. Tidak bisa begitu saja yakin gitu ya begitu melihat laporan keuangan laba. Harus dipelajari lagi lebih lanjut. Oke, ada lagi? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Kalau tidak ada, kita lanjut ke ini ya, 5 prinsip dasar dalam
finance, dalam manajemen keuangan. Nah, ini kelima prinsip ini nanti yang akan melekat ya di semua bab. Ya mungkin tidak semuanya ya, di bab tertentu ada prinsip 1, prinsip 2 dan seterusnya. Nah, yang pertama ini adalah money has a time value ya. Nah, jadi kalau kita punya katanya Rp1 saat ini itu lebih berharga ketimbang Rp1 setahun yang akan datang. Nah, ini kaitannya tentu dengan tadi ya, adanya inflasi ya, sehingga kalau dari sisi perusahaan ya, daripada menyimpan dalam bentuk kas ya, lebih baik diinvestasikan dalam bentuk lain, misalnya dibelikan persediaan ya, kemudian dijual dapat laba ya, sehingga nilainya akan naik terus ya. Begitu juga kita pribadi juga sebetulnya seperti itu, sama ya. Kalau kita punya kelebihan kas ya, di luar kas untuk berjaga-jaga ya, kalau untuk kehidupan misalnya untuk keperluan sehari-hari harus tetap punya kas ya. Tapi kalau kita punya uang lebih, maka kalau kita simpan dalam bentuk kas saja gitu ya, kita tabung misalnya di bank tapi dalam bentuk kas, dalam bentuk tabungan, maka nilainya itu akan cenderung turun ya. Nah, apalagi kalau dalam bentuk tabungan ya, biasanya return-nya lebih rendah dari inflasi ya, katakanlah misalnya inflasi 5%, return kita 2% per tahun ya, akibatnya harga barang sudah naik 5% ya, sementara kas kita cuma naik 2%. Nah, ini kalau langsung bertahun-tahun ya, otomatis lama-lama nilai kas yang kita miliki akan turun terus ya. Nah, ini kalau dulu ya beli kerupuk yang putih yang bundar itu ya, saya cuma beli 50 perak gitu ya. Sekarang udah 1.000 ya. Kalau di warung 1.000. Nah, 1.000 gitu ya, sehingga nilai uang tadi turun ya, untuk barang yang sama harus mengeluarkan uang yang jauh lebih banyak ya. Kira-kira seperti untuk money has a time value. Nah, nanti prinsipnya begitu di manajemen keuangan ya. Nanti kita akan belajar nanti di depan mungkin setelah UTS mungkin ya, belajar untuk mempresent value-kan istilahnya ya, mencari berapa nilai misalnya 100.000 tapi 5 tahun lagi ya. Akhirnya kita cari berapa nilainya sekarang, biasanya akan berbeda ya. Oke, kemudian prinsip kedua, masuk ke prinsip kedua. Ya, prinsip kedua itu there is a risk return trade-off ya. Jadi akan ada selalu trade-off antara risk and return. Jadi tidak bisa kita misalnya saya ingin investasi nggak ada risikonya tapi returnnya tinggi gitu ya, nggak bisa ya. Biasanya kalau risikonya rendah, returnnya rendah juga ya, aman tapi returnnya rendah ya. Contoh tadi tabungan ya, tabungan tuh relatif aman. Kenapa? Bisa diambil setiap saat ya, kemudian dijamin pemerintah ya, tapi returnnya rendah di bawah inflasi. Nah, kalau kita ingin return yang lebih tinggi, misalnya saya ingin return yang tinggi ya, yang lebih tinggi, investasi dengan membeli saham ya. Nah, tapi tadi risikonya lebih tinggi, mungkin harganya naik turun berfluktuasi ya, sehingga bikin deg-degan ya. Beda kalau di tabung di bank kan ya udah aman, nggak kepikiran gitu ya. Tapi kalau beli saham kepikiran ya. Nah, ini kemarin saya jadi tanya, kemarin sempat saya punya mahasiswa ya, yang ternyata investasi di saham ya. Nah, katanya gara-gara ikut mata kuliah saya jadi tertarik investasi di saham. Aduh, saya ngeri juga ya. Saya bilang syaratnya itu pertama, orientasinya jangan jangka pendek. Karena kalau jangka pendek deg-degan ya, jangan dilihatin setiap hari harga saham tuh naik turun ya. Wah, kita bisa deg-degan, nilai uang saya turun, uang saya ini ya tambah kecil ya, padahal nanti besok-besok bisa naik lagi gitu. Jadi santai aja. Kemudian yang kedua, jangan semuanya yang pasti, apalagi kalau masih belajar ya, mulai dari yang sedikit gitu ya. Pelajari pasarnya dulu gimana ya, kemudian hati-hati pastinya ya. Dan ya itu ya, saya sampaikan
apa namanya ya, kalau jantungan nggak usah gitu ya, karena tadi ya risikonya besar, jadi bikin stres ya, apalagi kalau dilihatin setiap hari. Nah ini beda kalau dengan kita nabung ya, nabung di bank ya udah nggak dipikirin. Nah kalau ini kok dipikirin ya, jangan dilihatin setiap hari, biarin aja. Kita bikin target, misalnya nanti saya lihat 2 bulan lagi, 3 bulan lagi gitu ya. Tapi mungkin nggak bisa ya, nggak tahu saya juga. Nah kira-kira seperti itu ya, untuk risk and return akan selalu ada trade off ya. Nah ini nanti akan diterapkan di prinsip ini ya, akan dipakai di beberapa chapter ya. Nah kemudian bisa dilihat itu gambarnya ya di slide selanjutnya, ada grafiknya ya. Nah ini kalau kita belum diganti ya, lanjut ke slide berikutnya. Nah ini untuk risk and return itu adalah garis yang miring naik ke atas ya. Kita lihat semakin tinggi return yang diharapkan, maka semakin tinggi juga risikonya ya. Nah ini kalau yang bawah, garis yang bawah itu adalah expected return for delaying consumption. Nah kalau kita menunda mengkonsumsi sesuatu ya, katakanlah tadi misalnya saya mau beli mobil ya, tapi uangnya disimpan dulu deh sementara ya, maka ini risikonya ya tidak ada ya, karena tadi hanya menunda konsumsi saja ya, maka risikonya mendatar ya, returnnya juga mendatar gitu ya. Misalnya disimpan di tabungan dulu deh yang aman gitu ya, sementara returnnya juga mendatar ya. Tapi kalau kita sudah ingin return yang lebih tinggi, otomatis kita akan menghadapi risiko yang semakin tinggi juga ya, naik ke atas itu grafiknya. Nah itu untuk risk and return ya. Kemudian lanjut ke prinsip ketiga. Prinsip ketiga, cash flows are the source of value. Nah ini tadi ya, aliran kas itu adalah sumber dari nilai. Nah ini tadi mungkin yang dibaca ya tadi ya, bahwa profit itu dari sisi akuntansi memang yang dianggap sentral ya, poin penting. Tapi kalau di manajemen keuangan lebih penting arus kas ya, karena arus kas itu yang benar-benar ya masuk ke dalam perusahaan itu ya dalam bentuk kas ya. Kemudian nah ini sangat dimungkinkan bagi suatu perusahaan untuk melaporkan profit namun tidak memiliki kas. Yang tadi sudah kita bahas ya, bahwa memang mungkin sekali ya ada yang perusahaan yang seperti itu, sehingga jangan terjebak dengan istilah laba gitu ya, perusahaannya laba ya, lihat dulu ya labanya ini dari mana ya, kemudian ada tidak kas masuknya ya, harus cek juga arus kasnya ya, cek keseluruhan informasi yang diberikan di laporan keuangan sebaik-baiknya ya, jangan terpesona dengan labanya aja ya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini tentang incremental cash flow. Nah ini di manajemen keuangan nanti akan kita lihat adalah incremental, tambahannya ya. Jadi ketika suatu memutuskan untuk investasi di sesuatu, maka yang akan kita lihat adalah apakah dari investasi tadi akan ada aliran kas tambahan yang akan masuk ke perusahaan. Kalau nggak ada ya jangan ya. Apalagi kalau menjadi minus misalnya, wah ya lebih jangan lagi ya. Nanti salah satu yang dipelajari di manajemen keuangan adalah nanti itu yang menilai dari investasi A aliran kasnya berapa ya, investasi B aliran kasnya berapa ya, kemudian mana yang paling oke, mana yang paling menguntungkan. Nah ini nanti yang akan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan nanti terkait investasi ya. Oke, lanjut ke prinsip 4. Market prices reflect information. Nah, ini terutama untuk perusahaan yang sudah masuk ke bursa, ya. Investor ini akan sangat cepat reaksinya terhadap segala berita, ya. Mau berita baik, mau berita buruk, cepat sekali, ya reaksinya. Misalnya contoh sekarang ini Bio Farma, ya. Bio Farma katanya akan memproduksi vaksin. Nah, ini otomatis nih harga sahamnya naik, ya. Investor sudah memburu. Kenapa? Karena nanti pasti Bio Farma ini labanya naik, ya.
penjualannya meningkat, ya labanya akan meningkat. Nah, tapi kalau misalnya ada informasi, ya, misal pesawat apa gitu ya, pesawat AAA Airlines jatuh, nah, ini kemungkinan, waduh, kok pesawatnya jatuh, ya. Ntar orang-orang pada takut naik pesawat itu, ya, naik maskapai itu. Nah, ini bisa jadi nanti harga sahamnya turun, ya, dan seterusnya. Ya, ini akan cepat sekali dan biasanya langsung tercermin tadi ke reaksi investor ini akan tercermin ke dalam harga pasar saham. Ya. Nah, ini prinsip yang kelima, ya, keempat. Oke, lanjut ke prinsip kelima. Individuals respond to incentive. Nah, ini tadi manajemen, ya. Walaupun ketika dipilih oleh dewan direksi, ya sebetulnya dewan direksi dipilih oleh pemegang saham, ya sebetulnya sudah dipilih ya orang-orang yang kira-kira mampu ya untuk mengelola perusahaan sesuai dengan tujuan atau harapan dari pemegang saham. Tetapi dalam perjalanannya, ya namanya manusia, ya akan cenderung untuk mencari hal-hal yang menguntungkan dirinya sendiri, ya. Contoh tadi ya dengan supaya dapat bonus, ya sengaja dibuat laba. Nah, seringkali itu kan kalau ada kenaikan laba, bonusnya sekian, gitu ya. Nambah lagi bonusnya. Nah, sehingga muncullah perilaku-perilaku tadi yang akhirnya tidak sesuai ya dengan tujuan awal dari pemegang saham. Ya, bisa jadi keputusan diambil nanti adalah keputusan yang sifatnya menguntungkan si manajemen itu sendiri, bukan pemegang saham. Ya. Nah, ini dikenal dengan yang namanya agency problem. Ya. Kemudian dikenal juga dengan istilah agency cost, ya, untuk biaya-biaya yang muncul ya akibat atau kerugian yang muncul akibat adanya agency problem ini. Ya. Contoh juga misalnya, ini contoh simpel ya, nah, ini terjadi misalnya untuk pengadaan misalnya ya, memilih pemasok misalnya, oh ternyata salah satu itu perusahaan milik istrinya direksi misalnya ya, istrinya direksi ternyata bikin perusahaan ini ya, barang yang dipasok itu sesuatu yang dibutuhkan oleh perusahaan ini ya, ada 3 perusahaan dan nanti punya kecenderungan memilih perusahaan milik istrinya direksi ya, seperti itu ya. Padahal sebenarnya harganya mahal ya, cuma katanya oh ini mahal tapi berkualitas misalnya gitu ya, pakai inilah pembenaran padahal sebetulnya untuk keuntungan pribadi lagi. Nah, ini kan tidak sejalan ya, bisa jadi seperti itu ya, akan muncul ya kasus-kasus kalau di lapangan itu macam-macam ya. Nah, bisa jadi seperti itu. Tapi intinya ya memang perilaku manusia itu sulit diprediksi ya. Jadi sistemnya kadang yang harus diperkuat sistemnya ya. Nah, ini di slide berikutnya ya, ini ada beberapa cara ya yang mungkin dapat membantu memitigasi atau mengurangi lah ya agency problem atau agency cost. Nah, yang pertama adalah di slide berikutnya, lanjutkan aja, adalah rencana kompensasi ya. Nah, ini kompensasi diupayakan. Nah, tadi kalau kita berikan bonus dalam bentuk kas misalnya ya, wah ini berarti si manajemen akan langsung dapat tahun itu ya. Nah, salah satu cara adalah dengan memberikan bonus tapi dalam bentuk saham ya. Nah, kemudian sahamnya kalau bisa itu restricted, jadi tidak bisa dieksekusi segera ya. Katakanlah dapat saham ya 10.000 lembar, tapi baru boleh dijual nanti 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Kalau sekarang nggak boleh, misalnya gitu. Nah, sehingga orientasi si manajemen adalah bagaimana ya saya mengelola perusahaan ini agar 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan harga sahamnya naik. Ya. Sehingga pemikirannya lebih ke jangka panjang, bukan jangka pendek lagi. Tadi seperti tadi kan kalau dari laba terus langsung dapat kas, oh udah yang penting laba tahun ini, ya tahun depan 5 tahun ke depan terserah, nggak masalah buat saya. Yang penting sekarang dapat laba, dapat bonus dulu, ya. Tapi kalau seperti tadi, misalnya dengan memberikan bonus saham dan bisa dieksekusi 5-10 tahun ke depan, otomatis dia akan berpikir
untuk meyakinkan ya bahwa 5 tahun ke depan kinerja perusahaan tetap baik, ya 10 tahun ke depan tetap baik, harga saham akan naik, nanti saya dapat bonus yang jauh lebih besar dibanding kalau saya jual sekarang, kira-kira begitu ya. Nah, ini salah satu cara ya. Kemudian yang kedua, pengawasan ya oleh dewan direksi. Sebetulnya pasti ya, cuma kalau dewan direksinya ikut-ikutan ini yang repot ya. Kemudian yang ketiga, pengawasan oleh pasar keuangan ya. Nah, ini kalau di bursa itu sebetulnya sudah banyak sekali ininya ya. Kalau kita lihat pihak-pihak yang terlibat di sana ya. Nah, sebelum masuk bursa pun perusahaan itu biasanya diaudit kembali, dilihat kembali ya apakah memang benar kinerjanya baik dan sebagainya ya. Sehingga ada auditor di sana, bankir ya, kemudian analis ya, segala macam itu akan bekerja sama sebetulnya mengawasi ya. Kalau sistem berjalan dengan baik semestinya ya sebetulnya nggak ada masalah ya. Cuma kadang-kadang sistem kan tidak 100% ya bekerja ya, sehingga ada kasus-kasus tuh kadang-kadang muncul gitu ya. Emang akan seperti itu ya. Sistem kan buatan manusia ya. Dan yang menjalankan sistem juga manusia gitu, penuh dengan kekurangan, kelemahan. Jadi ya tidak bisa 100% ya. Kemudian yang keempat ya. Nah, ini memberikan semacam apa namanya ya, aba-aba ya, pemberitahuan bahwa kalau kalau misalnya ya kinerja perusahaan terus buruk, maka ada kemungkinan manajemen bisa diganti oleh pemegang saham. Misalnya seperti itu ya, dari awal sudah diberitahukan sehingga secara otomatis kan perilakunya juga dalam mengambil keputusan yang akan mempertimbangkan adanya kemungkinan penggantian-penggantian ini tadi ya. Nah, ini hal-hal yang mungkin bisa dilakukan untuk mengatasi agency problem ya. Tapi tetap mungkin ada ya, tapi setidaknya ya ada upaya-upaya lah mengatasi. Baik, untuk materi seperti sampai di situ ya. Slide berikutnya itu adalah key terms, jadi istilah-istilah yang tadi ada ya, agency problem, capital budgeting. Oh ya, capital budgeting tadi masalah yang itu ya, penganggaran modal kalau bahasa Indonesianya. Nah, itu tadi yang masalah kita memilih ingin investasi kemana, nah itu masuknya capital budgeting ya. Capital structure, nah tadi struktur modal, apakah utang atau saham ya. Nanti insya Allah dengan di chapter-chapter berikutnya ini akan diulang-ulang ya istilah-istilah ini. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, jadi hari ini sebetulnya ngobrol-ngobrol aja ya, sekilas gambaran mengenai manajemen keuangan ya. Ya, tidak ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada ya bagaimana ini Zoom-nya, apa kita tutup aja atau bagaimana? Nanti untuk minggu depan 1-2 hari sebelumnya ya, insya Allah sudah saya upload ya untuk materinya. Insya Allah masih mudah lah ya mengenai laporan keuangan. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Untuk pertemuan selanjutnya berarti kita tetap menggunakan Zoom atau lewat materi pembelajaran yang Ibu kasih nantinya? Saya pikir lebih efektif kalau lewat GCR dan grup WA aja ya. Jadi nanti akan seksi latihan ya, nanti dikerjakan.
Tapi nanti di jam pelajaran ya, karena nanti akan kita bahas bersama gitu ya. Kalau pakai Zoom tidak terlalu bermanfaat juga kalau menurut saya ya. Tidak terlalu bermanfaat juga. Nanti Baik, Bu. kalau nanti misalnya jawabannya bisa langsung di submit di GCR ya, kemudian nanti kalau bisa kita diskusikan juga di grup WA seperti itu. Kalau diperlukan nanti sekali-sekali kita Zoom, tidak apa-apa silakan gitu ya. Terima kasih, Bu. Baik, ada lagi yang lain? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada mungkin kita tutup aja, nggak apa-apa ya. Ini. Baik, Bu. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, setidaknya dapat gambaran awal ya. Sampai ketemu minggu depan insya Allah. Oke, dan jangan lupa ya, aktif ya dalam latihan nantinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.